Winners, apa kabar nih? Udah tahun 2021, semoga selalu baik-baik aja dan selalu sehat-sehat selalu ya. Nah, BTW kita balik lagi di Winner Talk episode 2. Kalau kemarin di episode pertama kita udah bincang-bincang nih soal rhodium sama rhodium black. Nah, kali ini kita juga bincang-bincang spesial lagi nih. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, lebih ke depan lagi, lebih lama lagi, jangan lupa buat like, komen, sama subscribe YouTube-nya Winata biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi penting dong tentunya. Nah, bisa dilihat nih, depan aku udah ada beberapa cincin, kira-kira kalian tahu nggak mau ngapain? Jadi, kali ini Azza bakal jelasin soal finishing dalam cincin nih. Kira-kira kalian tahu nggak ada apa aja? Atau cuma taunya doff sama glossy doff? Kita bahas satu-satu ya. Nah Winners, ini kan udah ada beberapa contoh jenis ya dari finishing cincin. Azza bakal mulai dari paling ujung sini nih. Nah, paling ujung sini kita ada finishing glossy. Nah, dari finishing glossy ini bisa kita lihat tampilannya itu dia halus dan mengkilap, sesuai dengan namanya glossy. Kalau ciwi-ciwi di sini, Winners yang cewek mesti udah pernah pakai lip gloss, mengkilap kan? Nah, itu sama banget kayak gini. Nah, biasanya finishing ini bisa digunakan dari bahan emas putih, emas kuning, dan juga palladium. Nah, biar nggak cepat pudar, kalian harus menghindarkan cincin yang glossy ini dari parfum, dari body lotion, ataupun dari sabun-sabun. Nah, kayak gitu. Nah, buat yang kedua, Winners pasti udah tahu nih ya, karena jenis finishing ini juga paling sering digunakan nih, namanya finishing doff. Berbeda dengan finishing glossy, finishing doff ini mempunyai tekstur permukaan yang lebih kasar, yang sedikit kasar, dan juga dia tidak mengkilap. Nih, beda kan? Tidak mengkilap. Nah, kalau dari doff ini sendiri ada dua jenis nih. Yang pertama ada doff halus, dan yang kedua di sini ada doff amplas. Kenapa ada dua jenis dan apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu adalah di tingkat kekasaran di permukaannya. Nah, mungkin buat Winners yang punya cincin dengan finishing doff dan ingin lebih mempercantik, Winners bisa banget kombinasiin dengan finishing yang lain. Tapi nih, buat kalian juga yang punya cincin jenis finishing doff, kalian harus berhati-hati. Karena dia mudah tergores, mudah kotor, dan cepat pudar. Jadi kalian harus hati-hati ya. Nah, kita move yang ketiga nih. Yang ketiga di sini ada satin, finishing satin. Ternyata satin nggak cuma di jilbab ya. Kalau di finishing satin ini, dia mempunyai permukaan yang glowing. Glowing. Dia kayaknya suka skincarean sih. Glowing, mengkilap, tapi terlihat sedikit kasar. Memang sih secara look, secara penampilan dia paling menguntungkan. Tapi nih ya, dia juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah jika digunakan dalam jangka panjang, dia bakal menipis. Dan finishing ini juga memakan bahan. Terus satin ini juga mempunyai kelebihan lainnya karena bisa digunakan di semua bahan. Seperti perak, emas, palladium, dan platina, kecuali kadar tinggi. Oke Winners, kita sekarang ada di finishing cincin yang keempat. Nah, keempat ini kita punya finishing cukit. Finishing cukit ini mempertegas permukaan cincin yang kalian pilih nih. Selain itu, di sini banyak sekali cahaya yang terpantulkan karena finishing cukit ini. Jadinya looks-nya terlihat mewah loh. Nah, untuk prosesnya sendiri, ini ada beberapa pin yang dipukul-pukulkan ke area permukaan dari cincin ini secara menyeluruh dan rata. Nah, kalau untuk perawatannya nih ya, ini nggak cukup susah karena dengan tekstur yang seperti ini, dia akan awet dan digunakan jangka lama pun nggak masalah. Karena justru dari tekstur cukit ini bisa menyamarkan goresan. Nah, kalau Winners udah punya cincin dengan jenis finishing cukit ini cukup lama dan ingin memoles ulang, caranya gampang banget. Winners tinggal datang ke toko perhiasan terdekat atau kalian juga bisa datang ke Winata dan minta dipoles ulang. Nah Winners, kita udah ada di finishing yang kelima. Kira-kira ada yang bisa tebak ini jenis finishing apa? Oke, Azza jelasin ya.
Kali ini kita ketemu dengan jenis finishing hammer. Memang sih untuk finishing ini belum banyak diminati, tapi buat kalian yang menginginkan cincin klasik di hari yang spesial, ini menjadi pilihan kalian nih. Dan nuansa dari hammer ini bernuansa rustic. Keren kan? Untuk karakter dari tekstur finishing hammer ini tergantung dari jenis palu yang digunakan. Memang hammer ini mempunyai tekstur yang kasar di permukaannya, namun ini menjadi kelebihan dari finishing hammer. Nah winners, ini yang terakhir kita ada finishing model pahat. Nah, untuk finishing model pahat ini sendiri lebih menonjolkan tekstur permukaan luarnya, jadi lebih estetik gitu. Nah, untuk finishing pahat ini akan menimbulkan efek klasik di cincin kalian. Biasanya nih untuk motif pahatnya itu ada motif aksara Jawa, ada aksara Sunda, ataupun aksen-aksen batik di permukaannya. Akan tetapi untuk finishing jenis pahat ini dapat mengurangi bahan dari cincin kalian. Nah itu tadi winner, semua jenis finishing cincin yang wajib banget kalian ketahui. Akan tetapi, setiap jenis finishing cincin mempunyai estetika, keunikan, dan juga kekurangannya tersendiri. Buat kalian intinya yang mau milih jenis finishing cincin yang bagaimana, itu tergantung dari kepribadian kalian sendiri. Jadi kalian udah ada bayangan belum mau finishing yang mana atau suka cincin yang mana? Komen di kolom komentar ya! Oke, terima kasih winners udah nemenin dan udah nonton episode 2 di Winotalks ini. Tapi jangan khawatir, Azul masih akan nemenin kalian di episode-episode selanjutnya. Tentu masih dengan pembahasan cincin dan seputaran dunia pernikahan yang wajib banget kalian ketahui. Sekian info dari Aza, sampai jumpa di episode Winotalks selanjutnya. Bye-bye!